Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke kawasan Timur Tengah pada Rabu dini hari dengan agenda utama mendorong penyelesaian konflik di Gaza, Palestina. Lawatan ini dimulai dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan akan berlanjut ke 4 negara lainnya, yaitu Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dalam rentang waktu 9 hingga 15 April 2025. Dalam keterangan persnya sebelum bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan respon atas banyaknya permintaan dari berbagai pihak agar Indonesia berperan lebih aktif dalam mencari solusi damai untuk konflik Gaza dan stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan. Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan mendukung dan mencari penyelesaian konflik di Gaza serta di Timur Tengah secara keseluruhan, ujar Prabowo. Presiden menyoroti posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota gerakan non-blok yang diterima oleh berbagai pihak yang bertikai. Walaupun Indonesia jauh dari kawasan tersebut, kita memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Indonesia siap berperan sesuai kapasitas dan kemampuan kita, tambahnya. Selain membahas isu geopolitik dan geoekonomi global, lawatan ini juga membawa misi kemanusiaan. Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama, terutama korban luka, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang mengalami trauma akibat konflik. Kami siap mengirim pesawat untuk mengangkut mereka ke Indonesia dengan syarat semua pihak setuju. Ini hanya sementara hingga mereka pulih dan kondisi di Gaza memungkinkan untuk kembali, jelasnya. Untuk itu ia telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah Palestina dan pihak terkait. Kunjungan ini diawali dengan pertemuan bersama Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi untuk membahas perkembangan situasi global. Selanjutnya Prabowo akan bertolak ke Ankara, Turki, menghadiri forum diplomatik di Antalya dan bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pada 12 April, ia akan melanjutkan perjalanan ke Kairo, Mesir, untuk bertemu Presiden Abdel Fattah al-Sisi sebelum menuju Doha, Qatar, guna menyelesaikan kesepakatan strategis bilateral. Lawatan akan ditutup di Yordania dengan konsultasi bersama Raja Abdullah II mengenai langkah konkret penyelesaian konflik. Prabowo juga mengapresiasi tim medis dan prajurit TNI yang telah bekerja di Gaza di tengah kondisi berbahaya. Rumah sakit tempat mereka bertugas sering ditembaki. Saya berterima kasih atas dedikasi mereka, ungkapnya. Ia menegaskan bahwa langkah aktif Indonesia ini bukan hanya bentuk solidaritas, tetapi juga komitmen nyata terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Lawatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator yang netral, sekaligus membuka jalan bagi solusi damai di Gaza di tengah situasi konflik yang kian rumit dan berkepanjangan. Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung, mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan tersebut, tapi Indonesia pertama sebagai negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, juga karena peran Indonesia sebagai negara non-blok, bahkan dianggap sebagai pemimpin non-blok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun, Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksanaannya. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap kami, sikap pemerintah Indonesia, dan untuk itulah saya harus konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Karena terus sering kami dikirim utusan, di telepon dan sekalian bagaimana kesiapan Indonesia untuk membantu mencari penyelesaian atau membantu mendorong penyelesaian di Gaza. Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kesempatan ini saya ucapkan selamat kembali dari libur Hari Raya Idul Fitri, selamat bekerja kembali, dan kepada sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, mudik, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik dan tenang, damai, dalam keadaan yang baik bagi kita sekalian. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom. Selamat malam. Terima kasih. Saya ulangi. Selamat pagi. Terima kasih. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika_news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.